And today, the tears ain't gonna hit the floor. Berbagai peristiwa unik, menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. Beberapa hari lalu, 22 ekor gajah ditemukan mati dengan kondisi mengenaskan tanpa kepala setelah diduga kuat diracun sianida oleh pemburu. Pihak Taman Nasional menyatakan gajah ini diracun dengan sianida yang ditaburkan di kubangan oleh pemburu gelap. Dengan demikian, dalam 2 bulan, tercatat 40 ekor gajah tewas diracun di Zimbabwe. Sebelumnya, 10 bangkai gajah ditemukan di Camp Sinamatela di dekat Hwange National Park dan belasan ditemukan terkapar di perbatasan Zimbabwe dan Botswana. Bulan lalu, 14 ekor gajah juga mati akibat diracun. Menurut Kepala Badan Manajemen Alam Liar dan Taman Nasional Zimbabwe, Alvin Encube, pemburu membunuh gajah-gajah tersebut untuk mengambil gadingnya. Encube mengatakan sulit untuk melacak pemburu yang menggunakan racun karena mereka dapat memasuki taman secara diam-diam. Sebagai solusi, dalam waktu dekat, pihak Taman Nasional akan memakai pesawat Mirawak untuk patroli dan memantau orang yang masuk ke taman secara ilegal. Berburu memang biasa dilakukan di taman-taman Zimbabwe dengan gajah dan badak sebagai target utamanya. Tahun lalu, lebih dari 300 gajah tewas setelah beberapa pemburu liar menaruh racun sianida di dekat lubang pengairan mereka. Ellie Carter, seorang warga di negara bagian Indiana, Amerika Serikat, harus menjalani perawatan kesehatan setelah ditembak oleh anjing piaraannya. Kejadian aneh ini terjadi pada akhir Oktober lalu ketika Carter tengah berburu di daerah Indiana Utara. Kecelakaan berawal ketika wanita tersebut meletakkan senapannya di atas tanah dan anjing piaraannya berjenis Labrador yang diberi nama Trigger menginjak senapan tersebut dan secara tidak sengaja menembak kaki Carter. Akibatnya kaki kiri Carter terluka dan ia dibawa ke rumah sakit. Diketahui bahwa Carter belum selesai mengikuti kursus berburu. Karenanya pihak konservasi tempat kejadian ini terjadi meminta para calon pemburu untuk mengikuti kursus agar tidak mengalami kecelakaan. Wanita di Papua Nugini diikat, ditelanjangi, disiksa, lalu dibakar. Mereka diperlakukan tak manusiawi karena dituduh sebagai penyihir dan menyantet seorang pria hingga sakit di sebuah desa di provinsi Enga. Namun keempat wanita itu membantah tuduhan tersebut. Salah satu korban memohon agar warga menghentikan penyiksaan itu dan mengatakan ia tak tahu apapun mengenai tuduhan tersebut dan ia hanyalah ibu dari 4 anak. Namun permohonan para perempuan malang itu tak didengar. Akibat penyiksaan itu, salah satu perempuan tewas dan lainnya mengalami luka parah. Mereka yang terluka karena diselamatkan oleh warga lain yang peduli. There's things I know I should have mentioned sooner, but I didn't. Warga Sudan Selatan sedang ramai membicarakan keajaiban setelah tim evakuasi berhasil menarik bayi berumur 14 bulan dari puing-puing pesawat kargo Rusia yang jatuh di pinggiran ibu kota Juba. Bayi bernama Nyolak Tong itu jadi korban selamat bersama 2 orang dewasa lainnya. Diketahui Tong naik pesawat kargo itu bersama ibu dan 4 kakak lelakinya. Sayang, Tong kini sebatang kara karena seluruh keluarganya tewas dalam kecelakaan. Bayi itu selamat tanpa luka berarti. Jumlah korban tewas pesawat jenis Antonov yang jatuh itu masih simpang siur. Secara resmi, manifest pesawat mencatat cuma ada 18 penumpang resmi. Nyatanya, tim evakuasi menemukan setidaknya 36 jenazah. Korban tewas diprediksi bisa melonjak hingga 40 orang. Ada pula dugaan bahwa sebagian korban adalah warga yang kebetulan sedang berada di pinggir Sungai Nil, lokasinya jatuhnya pesawat. Juru bicara Presiden Sudan Selatan mengatakan pesawat itu milik perusahaan Migas Allied Service asal Tajikistan, berusaha mengangkut pekerja ke ladang minyak di kota Paloich. 5 warga Armenia dan 1 warga Rusia turut tewas dalam kecelakaan ini.
Pesawat Antonov ini buatan 1971 diduga kuat kelebihan muatan. Dugaan lain, pesawat Rusia itu mengalami kerusakan mesin. Thinking, but I'm certain this time is different. And Dua perampok di Cina terekam kamera pengintai melakukan tindakan konyol saat mencuri sebuah toko perhiasan. Dalam insiden yang belum diungkap detail lokasinya itu, terlihat dua pria ini membawa parang, bertopeng, dan karung. Bukannya lebih percaya diri merampok dengan persiapan itu, baru masuk toko, mereka langsung lari tunggang langgang. Ternyata para perampok itu kalah gertak oleh sang pemilik toko perhiasan. Kendati membawa parang, mereka gentar melihat pemilik toko sama sekali tidak takut, lalu menantang mereka duel memakai bangku. Tanpa perlawanan, dua perampok itu lari. Sang pemilik mengejar mereka hingga keluar toko sambil menenteng kursi. Tidak ada korban luka maupun perhiasan yang hilang dalam insiden tersebut. Video ini segera memicu perhatian netizen negeri tirai bambu. Rata-rata mereka mentertawakan kebodohan dua perampok. Ada pula yang mengagumi aksi pemilik toko. Cordelia Buckley yang berusia 10 tahun menunjukkan raut muka aneh dan tatapan membelalak saat mengetahui telah mengunyah seekor kodok mati dalam roti isi ayam atau chicken wrap. Makanan itu dibeli Cordelia di jaringan resto cepat saji saat hendak pulang bersama sang ayahnya melalui layanan drive-thru di dekat rumahnya di Moreton, Merseyside, Inggris. Saat mengunyah, Cordelia sadar telah menelan benda aneh. Sontak, roti yang sedang dikunyah itu dimuntahkan. Betapa kagetnya dia melihat seekor kodok mati terbujur kaku dalam balutan roti tersebut. Cordelia juga geram karena binatang tersebut berpotensi membahayakan kesehatannya karena mengandung bakteri. Menanggapi kasus ini, seorang humas dari resto cepat saji ini berjanji akan menindaklanjuti kasus ini. Ia pun meminta roti tersebut diserahkan kembali untuk penelusuran lebih jauh. Sonia Bibi, wanita berusia 20 tahun meninggal setelah hampir sebulan menjalankan perawatan luka bakar di Rumah Sakit Multan Nistar di Pakistan. Sonia mengalami luka bakar 50% di tubuhnya lantaran dibakar hidup-hidup oleh kekasihnya sendiri. Dari keterangan keluarga, gadis ini dibakar sang kekasih Ahmed lantaran menolak ajakannya menikah muda. Kesal ditolak, pacar Sonia kemudian membakarnya hidup-hidup. Staf medis mengatakan seharusnya dia bisa sembuh. Namun lantaran luka bakarnya mengalami infeksi, gadis ini harus meregang nyawa. Insiden pembakaran Sonia terjadi di sebuah desa di wilayah Multan, Provinsi Punjab, Pakistan. Polisi setempat sudah menangkap pelaku yang berusia 24 tahun ini. Polisi menjelaskan Sonia jatuh cinta pada Ahmed, namun masih belum ingin menikah lantaran merasa dirinya masih terlalu muda. Dari hasil investigasi awal, lelaki itu kesal karena ditolak lamarannya oleh Sonia. Ternyata ratusan wanita Pakistan dibunuh setiap tahunnya dengan kasus kekerasan yang dilakukan orang terdekat. Sebanyak 15 orang tewas dan 75 orang luka setelah satu gedung berlantai 5 ambruk di Lahore, Pakistan Timur pada Rabu 4 November malam waktu setempat. Dikatakan pula, lebih dari 30 orang masih tertimbun di bawah reruntuhan. Tim penolong masih berusaha mengeluarkan mereka dari reruntuhan. Peristiwa itu terjadi ketika pekerja sedang sibuk melakukan pembangunan di lantai 4 bangunan tersebut di Sundar Industrial Estate, Lahore, ibu kota provinsi Punjab di bagian timur negeri itu. Media setempat mengatakan bahwa petugas dapat mendengar suara teriakan dari korban yang terperangkap di bawah reruntuhan. Korban luka telah dibawa ke rumah sakit setempat. Sebagian besar mereka menderita patah tulang, lengan, dan kaki. Saat peristiwa terjadi, sebanyak 150 orang sedang bekerja di pabrik yang memproduksi tas polietilena itu. Belum diketahui secara pasti penyebab kecelakaan. Namun seorang korban luka mengatakan pejabat setempat telah memperingatkan pemilik pabrik untuk tidak membangun lantai 4. Namun peringatan itu diabaikan. Pemilik pabrik dilaporkan termasuk di antara mereka yang masih terjebak di bawah reruntuhan.
Acara unjuk bakat di televisi Cina, Challenge the Impossible, mengejutkan publik. Salah satu episode menampilkan sosok gadis kecil yang luar biasa. Han Jiaying, usianya belum genap 5 tahun, mendemonstrasikan bakat menghipnotis jumlah binatang di hadapan juri dan penonton. Anjing, kadal, kodok, burung, dan kelinci adalah serangkaian binatang yang menjadi objek gadis ini. Han sanggup membuat semua binatang yang dia sentuh tertidur. Dalam aksi pertamanya di depan televisi, seekor anjing putih nan lucu menjadi korban hipnotisnya. Anjing ini dengan mudah dibuatnya tertidur. Entah bagaimana caranya, Han bisa membuat binatang-binatang itu lemas. Kendati mendapat decak kagum oleh juri dan penonton kala itu, sebagian netizen berspekulasi negatif. Mereka menuding binatang yang dihipnotis Han sudah diberi bius khusus. Catch me, catch me, catch me. Misery. Pemirsa, itulah On This Week versi On The Spot. Not around, so I can't hear.